Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nazwa Zahra Khairunisa dengan NIM 1305624062 dengan rekan saya Gabi Gloria Valentina Silaban dengan NIM 1305624049. Kali ini kami akan membahas materi tentang fungsi bernilai vektor dan gerak lengkung, yang dimana video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kalkulus Pengubah Banyak Program Studi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta dengan Ibu Khairul Zahra dan Ibu Ndaru Atmi Purnami sebagai dosen pengampunya. Nah, berikut merupakan daftar isi dari poin-poin yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah gerak lengkung. Gerak melengkung ini lebih berfokus pada mempelajari pergerakan titik dalam sebuah ruang di 3 dimensi dengan menggunakan fungsi vektor posisi. Nah, di sini ada beberapa komponen yang wajib kita ketahui dan kita pelajari. Yang pertama itu ada vektor posisi, yang kedua ada vektor kecepatan, dan yang terakhir ada vektor percepatan. Nah, jadi yang akan kita bahas pertama adalah vektor posisi atau position vector. Yang dimana di sini jika posisi titik P berubah terhadap waktu yang disimbolkan dengan T dan diberikan oleh X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, Z sama dengan Ht, maka vektor posisinya adalah RT sama dengan Ft dikali I ditambah Gt dikali J dan ditambah Ht dikali K. Adapun bentuk ini dapat kita bentuk menjadi bentuk lain, yakni bentuk komponen, menjadi RT sama dengan Ft, Gt, dan Ht. Nah, vektor posisi ini menunjukkan lokasi titik di ruang relatif terhadap origin. Komponen yang kedua adalah vektor kecepatan atau velocity vector. Kecepatan merupakan turunan pertama dari vektor posisi terhadap waktu. Di sini telah dirumuskan Vt sama dengan R aksen. Di sini telah dirumuskan Vt sama dengan R aksen T. Yang dimana jika RT sama dengan Ft, Gt, dan Ht, maka dapat kita bentuk menjadi bentuk komponen menjadi Vt sama dengan F aksen T, G aksen T, dan H aksen T. Adapun bentuk lainnya kita bisa bentuk ke dalam basis IJK atau bentuk vektornya menjadi Vt sama dengan F aksen T kali I ditambah G aksen T kali J dan ditambah H aksen T dikali K. Nah, di vektor kecepatan ini ada hal yang perlu kita ketahui dan kita pahami. Yang pertama itu si vektor kecepatan ini itu selalu menyatakan laju dan arah perubahan suatu posisi. Dan selain itu juga vektor kecepatan selalu searah garis singgung kurva. Nah, di sini juga dapat kita lihat nih teman-teman bahwa bentuk dari vektor kecepatan ini bisa kita lihat sebagai limitnya. Di mana di sini telah dirumuskan limitnya itu adalah Vt sama dengan lim delta T mendekati 0 R dikali T ditambah delta T dikurang R dikali T per delta T. Nah, komponen yang ketiga atau komponen yang terakhir adalah vektor percepatan atau acceleration vector. Percepatan ini merupakan turunan kedua posisi atau turunan pertama dari kecepatan. Yang dimana di sini telah dirumuskan At sama dengan V aksen T sama dengan R double aksen T. Yang dimana jika RT-nya adalah Ft, Gt, dan Ht, maka di sini bentuk komponennya adalah At sama dengan F double aksen T, G double aksen T, dan H double aksen T. Atau dalam bentuk vektornya bisa berbentuk At sama dengan F double aksen T dikali I ditambah G double aksen T dikali J ditambah H double aksen T dikali K. Sama seperti vektor sebelumnya, di vektor kali ini juga ada hal-hal penting yang perlu kita ketahui, yang dimana vektor percepatan ini menyatakan perubahan kecepatan besar maupun arah. Selain itu, vektor percepatan juga mengarahkan vektor
percepatan ini juga selalu mengarah ke sisi cekung kurva atau ke arah tikungan geraknya. Nah, di sini ada gambarnya nih teman-teman. Dari ketiga gambar ini kita bisa tahu arah kecepatan dan percepatan, panjang lintasan dan juga panjang lintasan akumulatifnya. Yang dimana arah kecepatan dan percepatan atau yang sudah saya jelaskan tadi, vektor kecepatan dan percepatan ya. Dimana vektor kecepatan yang disimbolkan dengan Vt selalu searah garis singgung kurva. Dan sedangkan vektor percepatannya yang disimbolkan dengan At selalu mengarah ke sisi cekung dari kurva, yaitu arah tikungan geraknya. Nah, untuk panjang lintasan, jika kalau di PowerPoint ini telah dituliskan jika lintasan objek digambarkan oleh vektor posisi RT sama dengan FT, GT, HT, maka panjang lintasannya dari waktu T sama dengan A sampai T sama dengan B adalah L sama dengan integral dari A sampai B akar kurung siku F aksen T kuadrat ditambah kurung siku G aksen T kuadrat ditambah kurung siku H aksen T kuadrat DT. Atau di sini sama dengannya adalah integral A sampai B mutlak R kuadrat T DT. Nah, untuk panjang lintasan akumulatifnya di sini telah dituliskan panjang lintasan dari T sampai A sampai waktu sembarang U ini dirumuskan menjadi SU sama dengan integral dari A sampai U akar kurung siku buka F aksen U kuadrat ditambah kurung siku G aksen U kuadrat ditambah H kurung siku H aksen U kuadrat DU. Atau dapat kita tulis menjadi SU sama dengan integral A sampai U mutlak R kuadrat U DU. Nah, selanjutnya kita juga bisa tahu laju pertambahan panjang lintasan ds per dt. Dengan teorema fundamental kalkulus kita ketahui ds per dt sama dengan akar kurung siku F aksen T kuadrat ditambah G aksen T kuadrat ditambah H aksen T kuadrat. Artinya ds per dt sama dengan mutlak R aksen T. Nah, selain itu juga kita jadi tahu speed atau kecepatan dari laju skalarnya, yang dimana speed ini merupakan besaran dari suatu kecepatan, bukan vektornya. Adapun rumusnya yakni speed sama dengan ds per dt sama dengan R aksen T ds per dt sama dengan mutlak R aksen T sama dengan mutlak Vt, yang dimana speednya ini skalar dan velocity merupakan vektornya. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas hal yang juga sama pentingnya seperti pembahasan sebelumnya, yang dimana pembahasan kali ini merupakan gerak melingkar beraturan atau uniform circular motion, yang dimana gerak melingkar beraturan ini merupakan salah satu aplikasi yang penting dari gerak melengkung, yang dimana terjadi dalam dua dimensi. Di sini dimisalkan sebuah objek dapat yang bergerak pada bidang XY berputar berlawanan arah jarum jam mengelilingi sebuah lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya adalah A dengan kecepatan sudut konstan omega radian per detiknya. Nah, jika awal objeknya adalah A,0, maka vektor posisinya adalah RT sama dengan A cos omega T kali I ditambah A sin omega T dikali J. Nah, berikutnya kita masuk ke contohnya nih teman-teman, yang dimana contoh 3 ini merupakan contoh dari gerak melingkar beraturan. Di sini dari soalnya diberikan vektor posisi RT sama dengan A cos omega T dikali I ditambah A sin omega T dikali J. Lalu diminta untuk menentukan kecepatan, percepatan, dan speed untuk gerak melingkar beraturan. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama kita perlu mengetahui kecepatannya terlebih dahulu. Untuk kecepatannya kita ambil turunan komponen terhadap T, di mana turunan cos omega T adalah negatif omega sin
omega T. Dan turunan dari sin omega T adalah omega cos omega T. Dari turunan-turunan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Vt sama dengan R aksen T sama dengan kurung buka negatif A omega sin omega T dikali I ditambah A omega cos omega T dikali J, yang dimana dapat kita tuliskan juga menjadi Vt sama dengan negatif A omega sin omega T dikali I ditambah A omega cos omega T dikali J. Nah, setelah kita mengetahui kecepatannya, seperti di soalnya, kita juga diminta untuk mencari nilai percepatannya. Di mana di sini nilai percepatannya disimbolkan dengan A dikali T. Yang pertama itu kita perlu turunkan dulu Vt-nya, yang dimana turunkan Vt komponen dari komponen yang ada. Adapun turunan yang pertama itu adalah negatif A omega sin omega T, yakni turunannya adalah negatif A omega pangkat 2 cos omega T. Dan selanjutnya turunan dari negatif A omega cos omega T adalah negatif omega kuadrat sin omega T sin omega T. Jadi dari turunan-turunan yang ada dapat kita ketahui bahwa AT sama dengan V aksen T sama dengan negatif A omega kuadrat cos omega T dikali I ditambah negatif A omega kuadrat sin omega T dikali J, atau dapat kita tulis juga menjadi AT sama dengan negatif A omega kuadrat cos omega T dikali I dikurang A omega kuadrat sin omega T dikali J. Nah, selanjutnya kita juga diminta untuk mencari besar kecepatan atau speednya, yang di sini disimbolkan dengan mutlak Vt. Yang pertama itu kita perlu menghitung norma Vt-nya dulu. Di sini sudah diketahui mutlak Vt sama dengan akar dari Vt yang ada, atau di sini nilainya negatif A omega sin omega T pangkat 2 ditambah A omega cos omega T pangkat 2, yang hasilnya itu adalah nilai akhirnya menjadi A omega, atau di sini dapat kita simpulkan jadi speed konstannya ini adalah speed sama dengan mutlak Vt sama dengan A omega. Nah, berikutnya juga kita akan membahas soal helix. Helix ini merupakan sebuah kurva 3 dimensi yang terbentuk dari gabungan dua jenis gerak. Yang pertama itu gerak melingkar dan yang kedua gerak lurus secara konstan. Yang pertama dulu, gerak melingkar, di mana gerak melingkar ini selalu ada di bidang horizontal, misalnya di bidang XY dengan jari-jarinya yang tetap. Yang kedua adalah gerak lurus secara konstan. Jadi gerak ini selalu lurus secara konstan ke arah vertikal, misalnya sepanjang sumbu Z. Nah, untuk bentuk dalam matematisnya sendiri, bentuk matematis helix posisinya berada menjadi sebuah titik pada helix yang dinyatakan dengan vektor posisi RT sama dengan A cos omega T dikali I ditambah A sin omega T dikali J ditambah CT dikali K, yang dimana komponen A cos omega T dan A sin omega T ini selalu menggambarkan gerak melingkar dengan jari-jari A dan kecepatan sudutnya yang disimbolkan dengan omega. Selain itu juga komponen CT yang ada di vektor posisinya ini tuh menggambarkan gerak lurus dengan kecepatan konstan yang disimbolkan dengan C ke arah sumbu Z. Oke, lanjut ke contoh yang keempat, yang dimana contoh ini merupakan contoh dari gerak sepanjang helix. Di sini telah dituliskan dalam soalnya vektor posisi objek yang bergerak sepanjang helix diberikan oleh RT sama dengan A cos omega T dikali I ditambah A sin omega T dikali J ditambah CT dikali K. Di sini dari soalnya kita diminta untuk mencari vektor kecepatan, percepatan, dan besar kecepatan atau speed
untuk gerak sepanjang lintasan heliks. Nah, sama seperti contoh soal ketiga, di contoh soal keempat ini juga kita perlu mencari satu persatu dari apa yang diminta dalam soalnya. Oke, yang pertama kita akan mencari nilai kecepatan atau yang di sini disimbolkan dengan Vt. Yang pertama itu kita ambil turunan komponen terhadap T, yang dimana turunan cos omega T adalah negatif omega sin omega T, dan turunan dari sin omega T adalah omega cos omega T. Nah, dari turunan-turunan yang ada dapat kita simpulkan, maka Vt-nya sama dengan negatif A omega sin omega T dikali I ditambah A omega cos omega T dikali J ditambah CK. Karena kecepatan yang udah ada, kita langsung lanjut ke soal yang selanjutnya. Yang diminta adalah percepatan, atau di sini disimbolkan dengan AT. Yang pertama, kita perlu turunkan Vt kepada komponen. Kita turunkan terlebih dahulu Vt-nya komponen demi komponen. Yang pertama kita turunkan negatif A omega sin omega T menjadi negatif A omega kuadrat cos omega T. Lalu kita turunkan juga negatif A omega cos omega T menjadi negatif A omega kuadrat sin omega T. Dan yang terakhir turunan C adalah 0. Nah, dari turun-turun yang ada dapat kita simpulkan menjadi AT sama dengan V aksen T sama dengan negatif A omega kuadrat cos omega T dikali I ditambah negatif A omega kuadrat sin omega T dikali J ditambah 0, K. Atau dapat kita tulis juga menjadi AT sama dengan negatif A omega kuadrat cos omega T dikali I ditambah minus dikurang A omega kuadrat sin omega T dikali J. Oke, selanjutnya akan kita bahas untuk menemukan besar kecepatan speed atau mutlak Vt. Di sini kita dapat hitung terlebih dahulu nilai norma Vt-nya. Di mana di sini telah dirumuskan mutlak Vt sama dengan akar negatif A omega sin omega T kuadrat ditambah A omega cos omega T kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi nilai akhirnya itu karena sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1, maka speed konstannya adalah speed sama dengan mutlak Vt sama dengan akar A kuadrat dikali omega kuadrat ditambah C kuadrat. Berikutnya kita akan membahas contoh kelima, yang dimana di soalnya di sini telah diberikan persamaan parametrik untuk sebuah objek yang bergerak di bidang datar. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh kelima, yang dimana di sini dari soalnya telah diketahui persamaan parametrik untuk sebuah objek yang bergerak di bidang datar adalah x sama dengan 3 cos t dan y sama dengan 2 sin t, dengan t-nya adalah waktu dan 0 lebih kecil sama dengan t lebih kecil dari sama dengan 2 pi. Dimisalkan P adalah posisi objek. Lalu kita diminta untuk A. menggambarkan lintasan P. B. diminta untuk mencari ekspresi untuk kecepatan Vt-nya, besar kecepatannya atau speed, dan percepatan AT-nya. Yang C, lalu kita diminta untuk menentukan nilai maksimum dan minimum dari speed dan kapan nilai-nilai tersebut terjadi. Dan yang terakhir kita diminta untuk menunjukkan vektor percepatan yang berpusat di P selalu mengarah ke titik asal atau originnya. Nah, untuk jawabannya kita dapat menjawab soalnya satu persatu, yang dimana dimulai dari mencari pertanyaan yang A-nya dulu. Di sini yang A-nya kita diminta untuk mencari grafik lintasan P-nya. Oke, bisa kita langsung kerjakan saja. Di sini dari persamaan parametrik kita punya X sama dengan 3 cos T dan Y sama dengan 2 sin T. Jika kita eliminasi parameter T dengan menggunakan identitas trigonometri, akan dihasilkan cos kuadrat T plus sin kuadrat T sama dengan 1. Maka X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T sama dengan 1. Ini merupakan persamaan elips dengan sumbu utama 3 di arah X dan sumbu minor 2 di arah Y.
Oke, karena yang A udah, jadi kita bisa langsung lanjut aja ke yang B. Yang B kita diminta untuk mencari vektor posisi, kecepatan, dan juga percepatannya. Oke, yang pertama kita akan mencari vektor posisinya dulu. Ini cara mengerjakannya sama seperti contoh-contoh sebelumnya, tapi di sini saya langsung jawab aja ke nilai akhir dari masing-masing vektornya. Jadi di vektor posisinya ini nilai akhirnya adalah RT sama dengan 3 cos T dikali I ditambah 2 sin T dikali J. Untuk vektor kecepatannya, Vt sama dengan R aksen T sama dengan negatif 3 sin T dikali I ditambah 2 cos T dikali J. Dan yang terakhir, untuk besar kecepatannya atau speednya ini dapat dihasilkan mutlak Vt sama dengan akar negatif 3 sin T kuadrat ditambah 2 cos T kuadrat, yang hasilnya akar 9 sin kuadrat T ditambah 4 cos kuadrat T. Nah, yang selanjutnya adalah menjawab pertanyaan yang C, yang dimana di C ini kita diminta untuk mencari nilai maksimum dan minimum dari speednya. Oke, di sini speednya diberikan mutlak Vt sama dengan akar 9 sin kuadrat T ditambah 4 cos kuadrat T, yang hasilnya sama dengan akar 5 sin kuadrat T ditambah 4. Jadi kita bisa langsung mencari aja maksimum dan minimumnya. Untuk maksimumnya, sin T sama dengan plus minus 1, T nya sama dengan pi per 2 atau T sama dengan 3 pi per 2. Nah, untuk hasil dari Vt untuk maksimumnya ini adalah 3, yang dimana titik posisi elipsnya adalah 0, plus minus 2. Nah, berikutnya minimum speednya, dimana di sini minimum speednya kita bisa langsung hitung aja nih, sama seperti mencari maksimum speednya. Di sini telah dihasilkan bahwa minimum speednya adalah 2, yang dimana titik posisi pada elipsnya adalah plus minus 3,0. Nah, yang terakhir kita diminta untuk mencari vektor percepatan yang selalu mengarah ke titik asal. Di sini kita dapat langsung tuliskan aja nih, AT sama dengan negatif 3 cos T dikali I, negatif 2 sin T dikali J sama dengan negatif RT, yang artinya percepatan adalah negatif dari posisi, sehingga vektor percepatannya selalu mengarah ke titik asal atau 0,0. Jadi kita letakkan vektor percepatan di titik P, maka vektor ini akan menunjukkan tepat ke pusat elipsnya. Nah, contoh selanjutnya adalah contoh ke-6 adalah gerak proyektil, dimana di sini terdapat sebuah proyektil yang ditembakkan dari titik asal dengan sudut theta terhadap sumbu X positif dengan kecepatan awal V0 kaki per detik. Kita bisa lihat dari gambar yang gambar 8 ini. Nah, lalu kita abaikan gesekannya, lalu carilah ekspresi untuk kecepatan Vt dan posisi RT-nya, serta tunjukkan bahwa lintasannya adalah parabola. Oke, kita bisa langsung jawab aja nih soal ke 6-nya. Yang dimana di sini kita langsung bisa tulis aja percepatan akibat gravitasinya adalah AT sama dengan negatif 32 dikali J kaki per detik kuadrat. Yang dimana kondisi awalnya R0 sama dengan 0, V0 sama dengan V0 cos theta dikali I ditambah V0 sin theta dikali J. Yang pertama itu kita dapat mengintegrasi pertama untuk mencari kecepatannya. Di sini bisa langsung kita masukkan aja ke rumus yang ada, dan kita dapatkan Vt sama dengan integral AT dt sama dengan integral negatif 32 dt dikali J sama dengan negatif 32 Tj plus C1. Nah, kita temukan C1-nya sama dengan V0 cos theta dikali I ditambah V0 sin theta dikali J. Jadi Vt sama dengan V0 cos theta dikali I ditambah kurung buka V0 sin theta dikurang 32 T tutup kurung dikali J. Nah, yang kedua kita dapat integrasi kedua atau posisinya, yang dimana RT sama dengan integral Vt dt sama dengan integral, kita masukkan Vt yang udah kita hitung sebelumnya hingga ketemu nilai RT-nya. Di sini nilai RT-nya itu adalah RT sama dengan T dikali V0 cos theta dikali I ditambah T dikali V0 sin theta
dikurang 16T kuadrat dikali J. Nah, selanjutnya adalah contoh ketujuh. Di sini di soalnya disebutkan sebuah bola baseball dilempar dengan kecepatan awal 75 mil per jam atau 110 kaki per detik pada sudut 1 derajat di atas horizontal ke arah sumbu X positif dari ketinggian awal 8 kaki. Posisi awal adalah R0 sama dengan 8K. Selain percepatan gravitasi, spin bola menyebabkan percepatan 2 kaki per detik kuadrat ke arah Y positif. Lalu kita diminta untuk menentukan posisi bola saat komponen X adalah 60,5 kaki. Nah, kita bisa langsung jawab aja nih pertanyaannya. Yang pertama kita tulis dulu, diketahui posisi awalnya adalah R0 sama dengan 8K. Untuk kecepatan awalnya adalah V0 sama dengan 110 cos 1 derajat dikali I ditambah 110 sin 1 derajat dikali K. Dan untuk percepatannya kita ketahui AT sama dengan 2J dikurang 32K. Nah, untuk cara penyelesaiannya, yang pertama kita mencari integrasi percepatan untuk kecepatannya. Yang dimana di sini telah dituliskan Vt sama dengan integral AT dt sama dengan integral 2J dikurang 32K dt yang sama dengan 2TJ dikurang 32TK ditambah C1. Nah, dengan menggunakan kondisi awal V0 sama dengan 110 cos 1 derajat dikali I ditambah 110 sin 1 derajat dikali K, untuk menentukan C1-nya, kita ketemu C1-nya adalah 110 cos 1 derajat dikali I ditambah 110 sin 1 derajat dikali K. Jadi nilai akhir Vt-nya adalah 110 cos 1 derajat dikali I ditambah 2T dikali J ditambah kurung buka 110 sin 1 derajat negatif 32T dikali K. Selanjutnya kita dapat melakukan integrasi percepatan untuk posisinya, di mana di sini telah dituliskan RT sama dengan integral Vt dt sama dengan integral 110 cos 1 derajat I ditambah 3T dikali J ditambah 110 sin 1 derajat min 32T dikali K dt. Lalu setelah dihitung integral tiap komponennya, ditemukan atau dihasilkan 110 cos 1 derajat T dikali I ditambah T derajat T pangkat 2 dikali J ditambah 110 sin 1 derajat T negatif 16T kuadrat K ditambah C2. Nah, dengan menggunakan kondisi awal R0 sama dengan 8 untuk menentukan C2 sama dengan 8K, jadi RT-nya sama dengan 110 cos 1 derajat T dikali I ditambah T kuadrat dikali J ditambah 8 ditambah 110 sin 1 derajat T negatif 16T kuadrat dikali K. Nah, itu hasilnya. Lalu kita diminta untuk menentukan waktu saat X sama dengan 60,5 kaki. Di sini kita bisa langsung masukin aja 110 cos 1 derajat T sama dengan 60,5. Maka T-nya adalah 60,5 per 110 cos 1 derajat atau kurang lebih 0,55008 detik. Baik, saya akan menjelaskan tentang hukum Kepler tentang gerak planet. Di bagian awal abad di ke-17, Johannes Kepler mewarisi koleksi data yang berhubungan dengan planet dari bangsawan Denmark yaitu Tycho Brahe. Nah, Kepler mempelajari data itu bertahun-tahun. Setelah melalui berbagai percobaan dan sedikit keuntungan, dia merumuskan 3 hukum gerak planet. Hukum pertama Kepler adalah planet bergerak dalam orbit elips dengan matahari di salah satu fokusnya. Persamaan orbitnya adalah R theta sama dengan R0 dikali 1 plus E dibagi 1 plus E cos theta. Dimana dengan E-nya itu yaitu eksentrisitas orbit. Nah, eksentrisitas E ini bergantung pada beberapa faktor, pada jarak terdekat, kecepatan, massa matahari, juga konstanta gravitasi yang dirumuskan sebagai E sama dengan R0 V0 kuadrat per GM dikurangi 1 yang menghasilkan 1 per R0 GM dikalikan dengan kuadrat dari 2 dA per dt dikurangi 1.
Nah, ada hukum yang kedua, yaitu garis dari matahari ke planet menyapu luas yang sama dalam waktu yang sama. Yang berarti dA per dt ini sama dengan setengah dari besar cross product antara vektor posisi juga vektor kecepatan. Jadi buat vektor posisi yaitu RT dan R aksen T-nya adalah vektor kecepatan, di mana nilainya itu adalah konstan. Nah, turunan dari hukum ini menggunakan gaya gravitasi dan hukum Newton yang menunjukkan bahwa vektor RT dikali R aksen T itu adalah konstan, sehingga laju perubahan luasnya juga konstan. Mari kita baca, misalkan RT adalah vektor posisi planet pada waktu T dan RT plus delta T itu posisi planet setengah waktu dari delta T. Nah, luas delta A yang disapu selama waktu delta T kira-kira setengah luas jajaran genjang yang dibentuk oleh RT, dan delta R sama dengan R dikali T plus delta T dikurang RT. Nah, perhatikan bahwa luas area yang disapu dalam waktu delta T kira-kira sama dengan setengah dari luas jajaran genjang yang dibentuk oleh vektor posisi dan perubahan posisi. Nah, sehingga delta A itu kira-kira sama dengan setengah dari norma RT dikali sama delta R. Nah, sehingga delta A per delta T itu kira-kira sama dengan setengah dari norma RT dikali delta R per delta T. Nah, kita bisa ini dari pembagian kanan kiri kita bagi dengan delta T. Nah, ketika kita mengambil limit delta T mendekati 0, kita bisa membentuk sebuah eksak, diperoleh lah si rumus delta A ini per delta T sama dengan setengah norma R T dikali R aksen. Oke, next. Nah, penurunan konstannya itu dA per dt. Mengapa laju penyapuan luas ini konstan? Kita bisa menganalisis menggunakan hukum gravitasi Newton. Gaya yang bekerja pada planet hanya gaya gravitasi dari matahari yang arahnya sepanjang garis dari matahari ke planet dan besarnya. Gm besar M per norma R kuadrat, per norma RT kuadrat. Nah, di mana M adalah massa planet. Nah, berdasarkan hukum Newton kedua, F itu sama dengan M dikali A. Maka kita mendapatkan rumus ini, yaitu minus GMM per norma dari RT kubik dikali RT itu sama dengan MAT yang sama dengan M R aksen double aksen T. Lalu keduanya kita bisa bagi kedua sisi dengan M, maka kita dapat memperoleh percepatan R2 aksen itu sama dengan minus GM per norma R RT pangkat 3 dikali RT. Boleh next. Nah, sekarang sekarang kita mau buktikan bahwa cross product R aksen itu adalah konstan, atau si RT kali R aksen ini adalah konstan. Nah, kita turunkan terhadap waktu. Jadi turunan dari atau D per dt itu kan turunan dari RT dikali R aksen T itu sama dengan RT dikali R double aksen T ditambah R aksen T dikali R aksen T. Karena cross product vektor dengan dirinya sendiri, karena kita tahu ya, sebuah cross product vektor dengan diri sendiri adalah 0, maka kita memperoleh itu RT dikali minus GM per norma RT kubik dikali RT ditambah 0, maka hasilnya menjadi 0. Nah, karena cross product sendiri, karena yang tadi kita sebut adalah cross product vektor dengan diri sendiri 0, maka suku keduanya akan hilang.
Lalu kita substitusikan persamaan percepatan sebelumnya, maka kita mendapatkan hasilnya sama dengan 0. Nah, ini membuktikan bahwa R cross R aksen adalah vektor yang konstan. Karena besar cross product ini konstan, maka dA per dt juga konstan, seperti yang dikatakan oleh hukum Kepler yang kedua. Next, ini yang ke-9. Kini kita akan beralih ke hukum Kepler yang ketiga, yaitu kuadrat periode orbit sebanding dengan pangkat 3 sumbu semi mayor. Nah, kita perlu mengetahui beberapa. Jadi matahari ditempatkan di titik asal koordinat, yaitu origin. Sumbu X dipilih sehingga perihelion atau titik terdekat planet ke matahari itu berada di sumbu X di titik A. Terus intinya A itu adalah titik terdekat ke matahari. Nah, C-nya adalah titik pada orbit yang terletak di sumbu minor elips, atau C terletak di sumbu minor. B adalah titik pada orbit yang terletak pada garis tegak lurus dengan sumbu mayor di asal. A dan B adalah setengah panjang sumbu mayor dan minor elips. C adalah jarak dari pusat elips ke salah satu fokus, ya di mana matahari berada di fokusnya. Oke, boleh next. Nah, elips ini kita bicara properti elips atau string property. Nah, elips memiliki sifat yang unik, di mana jumlah jarak dari kedua fokus ke sembarang titik pada elips adalah konstan, yaitu 2a. Jadi untuk di titik C di sumbu minor, kedua jarak sama, jadi masing-masing itu a. Jadi kayak jarak dari FC plus C itu kan 2a. Nah, karena titik C ada di sumbu minor, maka ini mereka sama-sama dengan dihasilkan dengan a. Nah, untuk titik B juga berlaku bahwa F aksen B plus BF itu sama dengan 2a. Nah, dengan menggunakan teorem Pythagoras, kita dapat menyimpulkan bahwa aksen sama dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, dan F aksen B kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah 2C kuadrat, di mana H itu adalah jarak dari titik B ke fokus V sepanjang sumbu minor. Nah, dari sifat string properti yang tadi kita punya, F aksen B itu sama dengan 2A dikurang BF, di mana F aksen sama dengan 2A dikurang H, atau 2A minus H. Lalu kita substitusikanlah ke persamaan Pythagoras yang di atas, yang F aksen B kuadrat itu sama dengan H kuadrat plus 2C kuadrat. Kita substitusikan, maka akan memperoleh 4A kuadrat dikurang 4AH plus H kuadrat, sehingga memperoleh bahwa nilai C-nya sama dengan A kuadrat dikurang AH. Karena A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, maka B kuadratnya itu sama dengan AH. Oke, boleh next. Sekarang kita akan menggunakan hukum Kepler yang kedua untuk menghitung H ketika pada sudut theta sama dengan pi per 2. Kita mendapatkan H sama dengan R dikali pi per 2 itu sama dengan R0 dikali 1 plus E di per 1 plus E cos pi per 2, jadi tetanya kita ganti jadi pi per 2, itu sama dengan 1 per gm dikali kuadrat dari 2 dA per dt, dimana R per 0 itu jarak perihelion, N-nya itu eksentrisitas, G-nya adalah konstanta gravitasi, dan M-nya adalah massa matahari. Dan dA per dt adalah laju perubahan luas yang disapu. Dan ini konstan, karena menurut saya hukum Kepler kedua adalah konstan. Jadi misalkan periode orbit T adalah waktu untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Jadi misalkan T adalah periode orbit planet, terus selain sapu dalam orbit dalam satu orbit adalah luas elips, dimana PAB. Maka rata-rata laju perubahan luasnya adalah PAB per T. Karena dA per dt ini konstan, maka si dA per dt ini sama dengan
Pi AB per T, di mana T sama dengan Pi AB per DA per DT. Lalu kita akan substitusikan semua hubungan yang kita punya. Jadi setelah kita gunakan tadi beberapa yang telah disampaikan, kita gunakan hubungan B kuadrat sama dengan AH dan nilai H-nya dari langkah yang kelima. Dari langkah yang 5. Dari langkah 5 tuh yang tadi sebelum slide sebelumnya. Nah, T kuadrat yang di sini T kuadrat kan sama dengan Pi AB per DA per DT. Jadi kita kuadratkan kedua sisinya, jadi T kuadrat sama dengan kuadrat dari Pi AB dibagi DA per DT itu akan sama dengan Pi kuadrat A kuadrat per DA per DT kuadrat dikali AH, yang kalau misalkan kita hitungkan secara aljabar, akan hasilnya kita sederhanakan menjadi T kuadrat sama dengan 4Pi kuadrat per GM dikali A kubik atau A pangkat 3. Nah, inilah hukum Kepler yang ketiga. Jadi kuadrat periode orbit sebanding dengan pangkat 3 sumbu semi mayor orbit. Oke, cukup sekian presentasi dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.